Pajajaran pada masa Prabu Siliwangi tidak pernah ada penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Cirebon. Memang terjadi perselisihan di antara kerajaan Pajajaran dan Cirebon pada masa itu. Yang bermula Cirebon memproklamirkan diri sebagai kerajaan merdeka, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh. Itu pun dilakukan atas desakan dari para wali yang tergabung dalam Wali Songo. Sebagaimana diketahui, penguasa Cirebon adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang juga cucu dari Prabu Siliwangi, putra dari Nyi Mas Rara Santang. Dengan kejadian itu, Prabu Siliwangi merasa terganggu dan marah sebagai penguasa kerajaan terbesar di Tatar Sunda. Beliau lalu mengutus salah satu petinggi kerajaan atau Tumenggung ke Cirebon untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tidak disangka, sang Tumenggung tidak pernah kembali ke pangkuan istana Pajajaran. Konon sang utusan tersebut disergap oleh gabungan pasukan kerajaan Cirebon dan Demak di perjalanan. Karena sang utusan tak kunjung kembali, Prabu Siliwangi menyiapkan pasukan untuk menyerang Cirebon. Namun, sebelum penyerangan itu terjadi, Prabu Siliwangi melakukan ritual semedi untuk mempertimbangkan niat dalam persiapan peperangan. Rencana penyerangan ke Cirebon dibatalkan setelah sang Prabu melakukan pertemuan dengan resi kerajaan atau penasihat spiritual kerajaan. Penyerangan dibatalkan bukan berarti sang Prabu atau kerajaan Pajajaran takut terhadap Cirebon, melainkan atas dasar pertimbangan Sunan Gunung Jati merupakan cucu sang Prabu itu sendiri. Tidak kuasa dan tega sang Prabu menyerang atau menghancurkan darah keturunannya sendiri. Begitupun sebaliknya, Cirebon tidak pernah berani dan segan untuk menyerang Pajajaran, karena pasukan perang dan benteng kerajaan Pajajaran yang dibangun oleh sang Prabu sangatlah kuat dan susah untuk dihancurkan. Selain itu pun, alasan Cirebon yaitu sang Prabu Siliwangi itu sendiri merupakan kakek atau leluhur Sunan Gunung Jati sang penguasa Cirebon. Pertempuran Prabu Siliwangi dan Kian Santang, yang dalam pertempuran itu banyak dikisahkan sang Prabu terdesak dan melarikan diri dari pertempuran, lalu sampai di sebuah leuweung atau hutan yang banyak diceritakan berletak di wilayah yang bernama Leuweung Sancang. Di sanalah Prabu Siliwangi kalah dan menyerah kepada Kian Santang. Cerita ini pun dianggap lemah kebenarannya. Bagaimana tidak, Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi, dan Raden Kian Santang pun sangat menaruh hormat kepada sang ayah. Sangat tidak mungkin pertempuran antara Prabu Siliwangi dan Kian Santang terjadi, karena Prabu Siliwangi pun tidak akan mungkin tega untuk melukai putranya sendiri. Kejanggalan itu pun diperkuat oleh adanya cerita secara turun-temurun di masyarakat Jawa Barat tentang kisah sang Prabu tidak pernah terkalahkan dan tidak dibunuh di medan pertempuran manapun. Beliau menghilang atau moksa setelah tahta kerajaan Pajajaran diserahkan kepada putranya, yaitu Prabu Surawisesa.